Salah satu masalah yang ditimbulkan akibat pandemi virus corona yaitu keberlangsungan proses pendidikan dalam negeri. Setelah ujian nasional dihapus dan sekolah sementara ditutup, maka memasuki tahun ajaran baru, kini proses penerimaan anak didik khususnya ke perguruan tinggi belum jelas. Jika tahun lalu masih ada SPMB-PTN atau melalui jalur mandiri, maka seperti apa strategi dan prosedural penerimaan mahasiswa tersebut? Bagaimana parameter yang digunakan untuk menyaring calon mahasiswa baru ke perguruan tinggi, khususnya negeri? Sudah bersama dengan kami ada Profesor Budi Widiobroto, Ketua Pelaksana Eksekutif Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Prof. Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Prof. Budi, ini banyak pertanyaan yang kemudian mengemuka. Ini memasuki tahun ajaran baru, ini dengan masa PSBB akan seperti apa nih dengan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi negeri? Baik, terima kasih Mas Kevin dan masyarakat semuanya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya LTMPT itu kan membantu para rektor 85 perguruan tinggi negeri untuk melakukan seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, dengan kondisi saat ini, dengan COVID-19 ini, itu ada 3 jalur sebetulnya yang sudah kita rencanakan. Yang pertama adalah jalur SNMPTN. Alhamdulillah jalur SNMPTN ini di akhir-akhir memang sudah ada peristiwa COVID-19, tapi masih bisa kita laksanakan proses seleksinya. Jadi SNMPTN itu sudah kita umumkan hasilnya tanggal 8 April kemarin. Dan hasilnya itu masing-masing perguruan tinggi itu kurang lebih sudah memiliki 20% dari daya tampung. Nah, ini 85 perguruan tinggi itu sudah punya itu, Mas. Kalau kita lihat totalnya yang sudah diterima melalui jalur SNMPTN itu sebanyak 96.496. Ya. Kemudian setelah itu kan ada jalur berikutnya yang kita namakan SBMPTN. Nah, SBMPTN ini sebetulnya kalau tidak ada COVID-19 sudah selesai, sudah diumumkan nilai UTBK-nya. Tetapi pada kondisi saat ini dengan semua kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Rektor, sehingga kita lakukan dengan prediksi-prediksi yang berkembang, kemudian kita akan melakukan proses seleksi tes UTBK itu baru akan kita lakukan mulai tanggal 5 sampai 12 Juni. Itu alternatif pertama, Mas. Tapi kalau pendaftaran akan kita mulai tanggal 2 sampai 20 Juni. Tapi untuk mengumpulkan peserta itu di tanggal 5 sampai 12. Itu alternatif pertama, plan pertama, plan E. Kemudian nanti kita lihat perkembangan, kita selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Nanti pada tanggal-tanggal itu dengan kita menggunakan pola apa yang digariskan oleh Satgas, gugus Satgas COVID-19 dengan jaga jarak, dengan kebersihan disinfektan, dengan masker dan sebagainya, itu akan kita lakukan, termasuk jaga jarak antar komputer satu dengan komputer yang lain, itu juga kita hitung sehingga kita terus terang sebetulnya komputer yang kita gunakan untuk UTBK ini posisinya tinggal separuh kira-kira, karena kita juga harus berjarak antara satu peserta dengan peserta yang lain. Nah, itu nanti kita lihat, kalau memungkinkan berarti kita akan melakukan itu dan proses kita umumkan tanggal 25 Juli. Itu, Mas. Nah, ini termasuk saya sampaikan, nanti kan setelah ini masing-masing perguruan tinggi itu ada namanya seleksi mandiri atau seleksi lainnya. Nah, itu banyak sekali perguruan tinggi yang sebetulnya menunggu hasil UTBK ini dipakai untuk sebagian atau keseluruhan untuk proses seleksi juga.
Jadi artinya memang vital UTBK itu tetap harus kita laksanakan dengan berbagai kondisi tadi. Kalau nanti misalkan belum bisa, ya akan kita undurkan lagi tanggal tertentu dan sebagainya. Kira-kira itu Mas Kevin. Baik, Prof Budi, tapi untuk parameter yang digunakan untuk calon mahasiswa mana yang nantinya lolos seleksi, mana yang tidak, itu nanti bagaimana Prof prosesnya? Jadi prinsipnya gini Mas Kevin, sekali lagi pertama yang harus kita pahami adalah ini kan kondisi tidak normal, tidak normal. Sehingga pada kondisi normal, namanya UTBK itu tesnya terdiri dari tes potensi skolastik, ya, TPS, dan TKA, tes kompetensi akademik. Ya. Nah, itu masing-masing punya proporsinya nanti di dalam pembobotan. Pada kondisi COVID-19 ini dengan protokol yang harus kita sesuaikan, harus kita lakukan, dan waktu yang pendek dan sebagainya, sehingga kita adakan perubahan-perubahan. Jadi perubahan UTBK tahun 2020 ini apa saja? Yang pertama, pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu kita jadikan satu, Mas. Jadi artinya satu kesatuan. Itu peserta mendaftar itu sudah nanti prosedurnya, mekanismenya bisa kita sampaikan, tapi satu kesatuan. Kemudian yang kedua, kalau pada saat COVID-19 ini, peserta itu hanya kita izinkan mengikuti tes maksimal 1 kali. Nah, kalau yang kemarin normal kan 2 kali. Nah, itu. Yeah. Nah, kemudian yang beda lagi adalah kalau yang kemarin-kemarin itu sebelum pendaftaran SBMPTN, si peserta itu sudah mendapatkan nilai UTBK. Jadi saya punya nilai berapa, saya berani masuk kemana, itu kan salah satu transparansi kita. Sehingga nilai itu kita berikan ke yang bersangkutan. Nah, pada kondisi sekarang ini tidak mungkin, karena waktunya yang sudah kita maksimalkan, bekerja maksimal saja, kira-kira tidak memungkinkan kalau diumumkan dulu baru mendaftar SBMPTN. Sehingga yang akan kita lakukan, nilai UTBK itu tetap kita berikan kepada peserta tes. Yeah. Itu hak mereka dan transparansi kita. Tetapi waktunya itu bisa bersamaan dengan pengumuman SBMPTN atau mungkin barangkali 2 jam atau 3 jam setelah pengumuman SBMPTN. Kira-kira gitu, Mas. Baik. Prof Budi, ada juga pertanyaan begini ya, Prof. Ini kan pada saat di jenjang SMA biasanya kemudian memang dibagi menjadi lulusan IPS dan kemudian lulusan IPA begitu. Lalu dengan kemudian tesnya hanya tes TPS begitu, apakah ini artinya calon mahasiswa tersebut bebas memilih jurusan mana pada saat di perguruan tinggi tanpa mengikuti pembagian pada saat di masa SMA atau seperti apa, Prof? Jadi begini Mas Kevin dan masyarakat semuanya, jadi sekali lagi bertolak pada kondisi yang tidak normal ya. Itu. Jadi intinya bahwa kita itu sudah mempunyai kajian-kajian. Mengapa kita termasuk berani memilih hanya TPS saja yang kita ujikan, ya, itu kita pakai untuk proses seleksi. Nah, itu juga sekali lagi sudah kita pertimbangkan semuanya. Dan tahun ini itu mohon maaf juga, sebetulnya di SNMPTN juga sudah, di beberapa program studi juga sudah. Nah, mohon maaf kepada masyarakat juga, kalau adik-adik dari jurusan IPA itu tetap pilihan 2 program studi bisa di perguruan tinggi yang sama atau berbeda, itu bisa memilih entah dua-duanya IPA atau 1 IPA 1 IPS, ya, program studi IPA IPS, atau dua-duanya IPS. Itu anak IPA. Ya. Nah, kemudian yang penting kami sampaikan di sini, jurusan SMA atau yang sederajat, entah SMK dan sebagainya, itu sekarang kita sudah ada panduannya, termasuk pada waktu nanti adik-adik mendaftar itu, saya jurusan IPA. Saya diizinkan untuk memilih program studi apa saja, itu sudah ada, Mas. Jadi artinya, mohon maaf teman-teman yang dari IPS bahasa,
itu karena kajian kita juga sudah menunjukkan kalau berasal dari bahasa atau IPS mengambil program studi yang taruhlah kedokteran atau ya fisika atau yang lain, itu tingkat kegagalannya tinggi. Sehingga berdasarkan kajian yang kita miliki, kita punya nilai subtes di TPS itu, kita hubungkan dengan IPK pada waktu mahasiswa sudah di perguruan tinggi masing-masing, dan itu muncullah nanti ada pembatasan-pembatasan itu, termasuk nilai TPS itu sendiri. TPS itu kan sebetulnya di dalamnya itu sudah juga memberi gambaran, Mas. Jadi artinya dengan TPS, kemampuan untuk mengukur kemampuan kognitif ini, dan di dalamnya itu sebetulnya ada kemampuan penalaran umum, ya, kemudian ada kemampuan kuantitatif, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir kemampuan memahami bacaan dan menulis, itu literasi. Jadi dari 4 subtes ini itu bisa kita buatkan clustering dan pembobotan. Mau masuk program studi apa dan sebagainya, itu sudah ada faktor-faktor pembobotannya. Kira-kira gitu, Mas. Baik. Prof. Budi, apakah sarana dan prasarana pada tahun ini untuk kemudian melakukan serangkaian kebijakan berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru ini sudah cukup baik, Pak? Kalau kita berkaca pada tahun lalu, proses pendaftaran lewat daring ini banyak masalahnya begitu. Apakah tahun ini karena kemudian mau tidak mau harus melalui daring, apakah memang bisa dipastikan ini akan berjalan dengan baik dan siap begitu? Prinsipnya begini, Mas Kevin, kita kan selalu dari tahun ke tahun itu ada perbaikan, dan perbaikan, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah dengan sekarang adik-adik itu kita minta membuat akun LTMPT dulu melalui SSO kita, itu insya Allah semuanya lancar. Karena pengalaman kemarin yang sudah memiliki akun LTMPT, dari baik itu yang masih duduk di kelas 12, kemudian yang lulusan 2018 dan lulusan 2019, itu sudah ada 1.400.600.000 sekian. Jadi artinya 1,45 lah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, juta. Nah, dari situ itu kalau dikurangi yang diterima di SNMPTN yang hanya 96.000 sekian, dan asumsinya 80% yang memiliki akun LTMPT itu akan mengikuti UTBK, berarti kita kan harus melayani 1.200.000 peserta, Mas. Nah, itu insya Allah sekali lagi dengan pusat UTBK kita yang 74 di seluruh Indonesia, kemudian masing-masing pusat UTBK itu sudah kita arahkan, kita minta tes dimaksimalkan di dalam kampus masing-masing. Kalau memang memerlukan mitra, itu mitra yang kita izinkan dari evaluasi tahun kemarin, institusi mana saja, kalau SMA mana, perguruan tinggi swasta mana, dan sebagainya, itu insya Allah bisa kita jalankan dengan 1.200.000 peserta itu bisa kita lakukan seminggu berturut-turut, kurang lebih begitu, Mas. Jadi nanti ada sesi pagi, sesi siang, kira-kira begitu. Baik. Prof. Budi Widiobroto, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi. Pemirsa, jangan